Lagi rame lagi kasus kopi sianida yang waktu itu gempar di 2016. Sekarang di 2023 rame lagi gara-gara Netflix. Sampai sekarang jadi pengacaranya ayahnya Mirna, ke media massa lagi, sampai podcastnya Om Deddy juga nayangin lagi. Pokoknya nih jadi rame lagi sekarang. Gue sendiri pun dari dulu, waktu kasusnya ini lagi hot-hotnya, gue nggak gitu peduli juga sih. Soalnya menurut gue, hukum di Indo tuh kan memang lucu ya. Ada persidangan-persidangan di Indo tuh yang logikanya tuh nggak masuk akal, atau pertanyaannya lucu-lucu, atau lawyernya begini, jaksanya begini, kok hakimnya begono. Jadi emang dari dulu bagi gue nggak mau gitu ngikutin, soalnya itu cuma bikin kesel doang, bikin gemes doang, nggak ada efeknya di hidup gue, nggak bikin nambah gue cuan, nggak bikin gue nambah pinter. Jadi waktu itu kejadian pun gue nggak gitu peduli. There's nothing I can do. Siapapun yang benar, siapapun yang salah, siapapun yang bebas, siapa yang masuk penjara, bagi gue itu nggak ada efeknya. Baru ini kita tuh lagi banyak banget yang seru, guys. Lagi ada pemilu, ya, ada pergerakan-pergerakan politik, siapa jadi ketum partai mana, terus juga ada soal ada menteri yang sempat hilang, terus baru balik di Indo, terus saling tuduh antara si menteri sama KPK katanya diperes, dan tiba-tiba out of the blue lagi seru lagi isu yang Mirna ini lagi. Dan ini memang ngebikin intrik kayaknya buat masyarakat Indo dan apalagi netizen, karena 2016 sama sekarang ini udah lebih zaman digital, lebih zaman podcast. Jadi kayaknya pembahasannya seru nih. Jadi gue cuma ngeramein doang di sini. Dan pokoknya sebenarnya udah banyak banget video-video di luar sana, podcast-podcast yang udah ngangkat lagi keanehan-keanehannya. Sekarang jadi lebih clear keanehannya. Yang patut disayangkan tuh sebenarnya gini, yang bikin beda di Indonesia court case kalau apa di Amerika itu sistemnya ada hakim, ada juri yang ngedecide suatu perkara itu benar atau salah adalah publik itu sendiri. Jadi kalau di Amerika itu dikumpulin juri atau sejumlah 12 sampai 13 orang begitu, masyarakat luas, dan biasanya itu random dikirimin random secara sistem untuk dipilih menjadi juri. Jadi tugasnya hakim adalah untuk nge-lead juri ini dan nge-decide mana yang boleh jadi barang bukti, argumen mana yang boleh dimasukin, argumen mana yang nggak boleh, barang bukti apa yang boleh, nggak boleh. Pokoknya supaya jalannya sidang itu teratur sesuai tata cara hukum. Sedangkan kalau di Indo bedanya, yang nge-decide itu hakim. Hakim juga yang nanya-nanya, hakim yang berkesimpulan, hakim yang menentukan hukuman. Jadi memang sistemnya beda. Dan satu lagi yang gue mau mention, beda di Indo dan di Amerika. Gue nggak tahu di Indo, gue bukan pakar hukum atau apa. Cuma kalau di Amerika setahu gue, itu kasarnya mereka tuh bahkan berprinsip begini. Lebih baik satu pembunuh atau satu pelaku kejahatan itu bebas daripada orang yang nggak bersalah, satu orang nggak bersalah masuk di penjara atau kena hukuman untuk something yang dia nggak lakukan. Di Amerika tuh ada prinsip kayak begitu. Yang kayaknya kalau di Indo agak-agak enggak. Ya mungkin kebawa culture atau apa, zaman dulu kan kayak kesannya, apalagi kalau kasusnya itu udah publikasi banget, udah jadi tontonan seluruh negeri, of course banyak muka lah, ego lah, udah kebenaran itu udah blur tuh, kebenaran menurut siapa. Jadi kayak kesannya harus ada yang salah. Harus ada yang salah, harus dicari siapa yang salah, jadi tumbal mau bener mau salah, pokoknya harus publik itu harus dipuaskan dengan ini ada orang meninggal, siapa yang salah itu harus dihukum, dan dalam kasus ini ya Jessica-nya itu. Cuma unfortunately sekarang jadi rame lagi. So, kesimpulannya sebenarnya ini apalagi sekarang masa pemilu, apalagi sekarang lagi digital,
There will be two things yang menurut gue akan terjadi. Either ini akan hot dan cuma jadi perbincangan, jadi bahan podcast doang, dan udah gitu lewat aja. Atau di sini si kepolisian atau jaksa atau siapapun itu berkesempatan untuk naikin image-nya nih, untuk ngebongkar lagi kasus ini. Ini kesempatan menurut gue sih, untuk mungkin ngebongkar lagi, atau naik banding, atau nanti ada sidang lagi, gue nggak tahu. Mungkin mereka nimbang-nimbang pro and con. Lagi sibuk loh nih, lagi ada urusan menteri korupsi, urusan ketua KPK katanya meres, terus ada kasus ini yang menarik. Mungkin mereka di sana yang para petinggi-petinggi akan menilai mana nih yang worth it untuk dikerjain duluan. Kan masalah prioritas ya. Even kita di kerjaan pun nggak bisa ngerjain sesuatu at the same time. Nggak fokus. Dan dalam hal ini jadi tontonan semua negeri, nggak fokus nih kita. Tontonannya banyak, kasusnya banyak. Mana dulu yang mau dikerjain, mana dulu yang mau diselesaikan. Bagi gue gitu aja sih. Nggak bisa ngomong banyak. I think gitu aja dari gue, what do I think. And kita lihat aja kelanjutannya dari kasus ini. Dan apalagi nih yang berikutnya. Menurut gue akan ada lagi drama-drama lain yang akan bermunculan. Just because ini lagi zamannya politik. Kan banyak lagi yang seru-seru yang menurut gue akan terjadi. See you on the next video guys.